Perjalanan singkat 2 jam Istanbul Malta, pesawat pagi jam 7.35 dan kembali lagi pesawat terakhir menggunakan Turkish Air jam 7 malam Malta Istanbul. Baru kita lakukan di musim dingin kemarin yang sangat dingin karena perubahan cuaca dunia. Selama 5 jam di Malta merupakan sebuah waktu yang sangat cukup untuk membuat usaha baru global company yang menggunakan basis administrasi perizinan di Malta. Berbasis global, berbasis di Malta adalah solusi ringkas kalau bisnis kita tidak bisa dicerna oleh para regulator sebuah negara. Kita meniru 20 ribuan pengusaha Indonesia yang juga punya basis di negara-negara seperti ini. Inilah juga strategi Binance ketika pemerintahannya tidak paham apa itu kripto dan apa itu bursa kripto. Menggeser pusat usahanya ke Malta solusinya daripada dibatasi regulator yang ribet. Sebagaimana sahabat ketahui, Binance adalah perusahaan untuk melaksanakan bursa jual beli pasar token kripto. Seperti kalau Anda mau menjual atau membeli Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya. Secara bisnis, saat ini Binance beromset per hari adalah 38 billion dolar. Masih kalah sedikit dibandingkan New York Stock Exchange yang perputaran transaksi seharinya senilai 55 billion dolar. Binance di heyday-nya atau di zaman jaya-jayanya di tahun 2020 bisa mencapai 70 billion dolar transaksi per harinya, di mana saat ini lagi menurun 49% dalam 2 tahun terakhir. Turun naiknya volume bisnis itu biasa. Namun dibanding bursa saham Indonesia per hari ini, paling tinggi adalah 15 triliun rupiah atau 1 billion dolar. Binance 38 kali lebih besar dari IDX dan New York Stock Exchange 55 kali lebih besar dari IDX per harinya. Tetapi untuk usaha baru 5 tahun yang berdiri sejak Juli 2017, Binance dibanding New York Stock Exchange yang sudah di atas 100 tahun adalah game changing. Apa yang dilakukan oleh Binance tersebut? Di Malta, kantor Binance beralamat 14 East Level 5G, Zira, Malta. Kalau kita kemarin kantornya ya deket-deket situlah alamatnya, biar rezekinya deket-deket juga. Singkatnya dan mudahnya doing business di Malta membuat jam 10 malam kita masih bisa dinner sederhana di Istanbul. Namun harus cepat-cepat ke hotel karena tidak kuat dinginnya malam itu. Di sekitar 7 derajat. Cuaca dingin berubah coy. Hujan berlebihan, dingin berlebihan, salju nggak muncul, panas berlebihan. Cuaca yang menjadi tidak bersahabat ini sesungguhnya who's to blame sih? Balik ke perjalanan tersebut. Perjalanan singkat tersebut telah kita lakukan hanya untuk menandatangani dokumen perusahaan dan mengurus izin usaha. Yang di Malta hanya memakan waktu tidak sampai 5 jam. Selesai, langsung balik Istanbul. Strategi ini sengaja kita buka ke publik sebagai bentuk perlawanan terhadap kesulitan aturan-aturan kaku regulasi yang niat kita tadinya adalah solusi pembiayaan UMKM dengan kemudahan bisnis, cepat, dan tidak memerlukan regulasi yang ribet, namun tersering tertabrak dengan regulasi kaku, tua, dan administratif yang bukan Gen Z punya gaya bisnis. Wes, kita harus terus kreatif, melipir dulu, keluar sedikit, tapi kontribusinya tetap untuk membangun tanah air tercinta. Alasan di Malta, salah satunya adalah karena kita dapat membuat usaha, tak perlu nama ada diletakkan di perusahaan tersebut, itu kuno, old mind, kita pakai nominee saja, atau pinjam nama yang lain dalam kepemilikan usaha, dan keuangan juga pakai trust fund, nama kita bersih, clean, nggak punya apa-apa. Ini adalah semua strategi kalau kita akan menantang hegemoni. Di Malta semuanya bisa dilakukan dan sudah disiapkan. Kita kan ingin menggoyang hegemoni, ya kita harus berstrategi. Hegemoni adalah kekuatan lama yang tidak mau berubah, karena kalau berubah mereka akan kehilangan legitimasi kekuasaannya. Intinya, semua pejabat maunya menjabat lama. Semua penguasa juga maunya berkuasa lama. Semua incumbent maunya selamanya berkuasa. Dan itulah hegemoni. Kita mau mendistrap hegemoni. Kita mau mendistrap bursa saham dunia. Bukan bursa di Wakanda saja, tapi di dunia. Karena kita sejak 2018 sudah akan membangun Binance-nya Indonesia dengan underlying aset UKM. Bisnis UKM, namun belum bisa jalan lancar. Terbentur old mind. Ke depan kita akan main baru. Nama kerennya Tokenized Stock Exchange. Code name-nya TCMEX. Tokenized Small Medium Enterprise Exchange. Namun di Wakanda belum boleh. Kasus lama, kita harus mengubah bisnis model sesuai dengan maunya regulator. Ya nggak jalan baik lah, tapi kita harus tetap bergerak. Sederhananya nanti, wahai sahabat UMKM, urusan pendanaan versi baru sebagai alternatif baru yang Anda bisa pertimbangkan, ya model bisnis ini. Anda cukup daftarkan usaha Anda, ikat dalam perjanjian aset usahanya, disekuritisasi ke token, mirroring dengan real business PT usaha UKM, buat white paper
motornya lepas ke bursa T-SMAX. Sesederhana itu, perusahaan yang ditokenize harus menggunakan software accounting dan POS point of sales transaksi menggunakan sistem yang kita sudah bangun sehingga profit loss jadi real time. Inilah solusi pendanaan dengan menggabungkan teknologi blockchain, gabung security token di bursa kripto berunderlying sektor real UKM-nya, terkoneksi dengan sistem accounting POS open ledger yang terbuka. Setelah selama ini kita menjalankan bisnis urun dana sebagai alternatif pendanaan bagi pengusaha yang tidak memiliki agunan untuk bisa diterima sebagai jaminan pinjaman ke bank, dan bagi pengusaha yang omsetnya belum cukup besar untuk bisa masuk ke papan IDX, maka urun dana tokenisasi akan hadir sebagai solusi berikutnya. Kita akan menggunakan Web 3.0 berbasis internasional. Kita main global sekarang. Kita beri nama katakanlah Enersia, Energi Asia usaha tersebut, di mana pusat dunia akan ke Asia sebentar lagi, dan Indonesia sentrum of gravitatesnya. Namun izin usaha ya global, tidak lokal lagi. Kehadiran Enersia sebagai platform urun dana tokenisasi aset adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kemudahan transaksi investasi. Dengan sistem blockchain security token, maka terjadilah disrupsi di dunia pembiayaan baru yang tidak ribet, tidak bertele-tele, dan aman, di mana kustodian, underwriter, sekuritas menjadi satu kesatuan dengan tetap menjalankan semangat blockchain, yaitu less regulator atau mengurangi kehadiran pengatur. Kedepannya, para penerbit UMKM dengan security tokenisasi pada sistem blockchain membuat lembaga kustodian tidak lagi diperlukan dan pasar secondary bisa dilaksanakan langsung. Pasar secondary token ini solusi sebagai sarana untuk capital gain dan sarana exit para investor. Keluhan terbesar investor selama ini yang belum diakomodasi regulator bisa terselesaikan, yaitu yang mana di tempat SCF hanya boleh menggunakan aturan pasar sekunder yaitu 2 minggu dalam 6 bulan. Dengan tokenisasi menjadi daily, menjadi harian. Tokenisasi stok market penerbit UMKM adalah solusi. Blockchain adalah solusinya. Enersia demi dan atas nama keadilan persamaan peluang akan bekerja sama dengan penyelenggara tokenisasi dan pasar token atau pasar kripto Binance akan hadir untuk menjadikan solusi likuiditas di industri pembiayaan dunia. UMKM Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, South Africa semua bisa langsung bergabung, dan Anda para investor bisa langsung juga meletakkan portfolio keuangan Anda di UMKM dunia. Sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga keputusan ini bisa menjadikan jalan keluar dalam solusi pendanaan alternatif UMKM yang terpercaya, cepat, dan saling diuntungkan. Tunggu tanggal mainnya. Tertanda pejuang ekonomi akar rumput.